Banyak orang yang masih berpikir kalau kegiatan memancing hanya sekedar keberuntungan saja. Seperti halnya mancing tradisional yang hanya menggunakan mata kail, umpan, dan menunggu. Tapi jangan salah mas bro, ini sudah tahun 2016, abad milenium. Semua hal ada penjelasan dan alasan. Tak luput mancing juga ada ilmu khusus. Tak hanya menunggu lagi, dengan pengetahuan dan teknologi, keberuntungan dalam memancing tinggal 20% saja. Selebihnya pengetahuan dan pengalaman. Hari masih pagi, semangat masih tinggi. Bahkan kameramen saya tidak mau ketinggalan mencoba peruntungan yang tinggal 20% itu. Hasilnya, strike. Apalah. Santai. Gilang namanya, kameramen senior di Mancing Mania ini biasanya adalah seorang yang suka bercanda. Tapi kali ini nampaknya dia sangat serius menghadapi perlawanan ikan. Bahkan saat saya goda, mantap mas bro. Ayolah. Mukanya biasa aja mukanya. Nggak usah serius gitu. Lah ini nggak bisa. Masa di sini. Bukannya bang. Lang, kenapa lang? Lang, Nggak lepas. Masih dia lawan juga itu. Ikut naik ya. Iya, pasti. Gulung terus. Tidak tahu apa yang ada di ujung pirantinya, tapi inilah asiknya mancing dengan teknik jigging. Teknik menggoda ikan dengan menggunakan umpan besi yang dimainkan naik turun, hingga gerakan yang menyerupai ikan kecil atau ikan umpan. apa tuh bang? Tak berapa lama bentuk ikan mulai nampak. Oh, barakuda. Wow, seekor ikan barakuda. Bang, jangan kendor lang, biar kita lang. Hampir kena giginya. Gancong nih, Re. Harus hati-hati mas bro, karena ikan ini sangat berbahaya jika naik di atas kapal dan memberontak. Giginya yang tajam dan berderet di sepanjang bibirnya sering membuat orang terluka serius. Maka itu kami harus menggunakan ganco agar ikan dapat diamankan. Awas giginya. Giginya sama gigi gua kan. Sama tajamnya. Gimana Pak Gilang? Maaf aja. Ikannya Nih, Gilang nih kameramen kita nih. Tadi dia coba-coba mancing. Tadi saya sempat dapat, cuman lepas. Lari. Gilang di sebelah saya pas banget, terus dimakan juga ternyata. Nih, barakuda nih. Ini salah satu ikan yang agak nggak terlalu disukain sama pemancing karena biasanya mutusin tali. Lihat giginya nih, tajam banget. Dia bisa langsung nyobek, jadi kayak silet. Kalau misalnya kena giginya langsung putus. Kalau kena tangan pun bahaya banget. Bahaya nih Pak ya. Bahaya mau gimana? Bahaya ya. Bahaya banget nih. Dan ini juga salah satu musuhnya diver katanya. Jadi suka ngeganggu juga. Kadang-kadang suka jahil ikan ini. Tiba-tiba nyamperin si diver buat nyerang. Tuh, 2, 3. Mancing Mania, mantap! Habis narik ikan langsung muntah ternyata nembak. Bau amis. Mumpung spot masih bagus terlihat di alat mendeteksi bawah laut, Om Berry tak mau ketinggalan. Hasilnya, Yoi, mantap. mantap. Dengan gaya yang tenang, pemancing yang datang jauh-jauh dari medan ini menarik ikan pelan tapi pasti. Aduh, ini stres terus. Sampai nih ya. Alasan bergabung dengan tim Bima Fishing Club karena dulu pemancing yang satu ini sempat menetap di pusat kota Kesultanan Bima. Jangan menyerah mas bro, tarik terus.
Di kapal ini jika kita memancing di tengah, posisi duduk adalah yang paling tepat. Karena jika berdiri, joran akan sering terbentur tiang atap. Agak repot memang, maklum kapal nelayan. Mancing mania, mantap. Mantap Mas Bro, seekor ikan kue ukuran remaja ternyata yang menyantap umpan buatannya. Mantap. Mancing mania, mantap. Selain rasa yang sudah kurang enak, jika sudah sebesar ini, pertumbuhan ikan yang lambat akan mempercepat berkurangnya populasi ikan jenis ini. Makanya kita lepas lagi Mas Bro. Mancing mania, mantap. Sewaktu kami berangkat memancing kemarin, terlihat banyak orang terutama ibu-ibu dan anak kecil hilir mudik di tepi pantai memungut sesuatu. Setelah saya cari informasi, ternyata mereka mencari rumput laut yang menjadi andalan komoditi di sini. Dan hari ini, Pak Abdul akan menunjukkan pada saya cara mencarinya di tengah laut. Berangkat Mas Bro. Menggunakan kapal panjang kurang lebih 6 meter, Pak Abdul ditemani 2 orang teman yang akan mengarahkan kapal. Setelah sampai di lokasi, Pak Abdul langsung menggunakan piranti selam kompresor yang sangat sederhana. Saya nemuin hal yang unik lagi di Bima. Kalau buat kita memancing rumput laut ini agak buat menyulitkan kita buat mancing ya. Tapi di sini ada petaninya dan bukan rumput laut yang agar-agar, tapi rumput laut Sergasum. sergasum namanya Pak ya. Iya, sergasum. Bapak ngambil tiap hari. Tiap hari Tiap hari ngambil ke dalam laut. ke dalam laut. Buat apa Pak? Ya dijual. Dijual. Iya. Dijual kemana? Ekspor ke Cina. Harganya berapa 1 kilo Pak? Dulu, kalau sekarang ya 1.000 1 kilo. Oh ya. Iya. Nah, saya penasaran nih rumput laut seperti apa sih yang mau Bapak ambil nih. Kebetulan Bapak bisa cuma sendiri karena ini suara berisik di belakang ini beliau pakai kompresor nyelam ke bawahnya. Jangan sering-sering pakai kompresor Pak. Hati-hati. Oke ya Pak ya. Mau coba langsung Pak ya. Oke. Nih sebenarnya kalau menurut saya agak nekat juga ya. Beliau pakai kompresor setiap hari, pakai kompresor untuk turun ke dasar laut, ngambil sargasum kalau di sini namanya, rumput laut juga. Saya pikir awalnya rumput laut yang biasa kita makan buat agar-agar, dan ternyata bukan, beda rumput laut ternyata. Saya jadi penasaran karena di daerah lain ada rumput laut kayak gini, tapi nggak pernah ada dimanfaatin kayak di sini. Tak berapa lama tanda kemunculan Pak Abdul sudah nampak. Bapaknya udah naik lagi nih, cepet banget ngambilnya. Ini Pak ya. Ini dia nih, sargasum ya Pak. Sargasum. Kalau di sini namanya apa Pak? Namanya gose. Gose ya? Iya, Rumput laut nih ya? rumput laut. Banyak iya. sekali Pak di bawah ya? Banyak. Banyak sekali. Biasanya kalau misalnya ngambil, sehari bisa dapat berapa kilo Pak? Sekitar 400-an. Sehari 400 Iya. kilo? Wih, 400 kilo. berapa lama Pak turunnya? Turunnya 1 jam. 1 jam 400 kilo? Iya, bisa. Wih, ini padahal kalau kita mancing ada ini Pak, waduh kesangkut-sangkut. Wih, payah kita mancing Pak. Tapi sekarang kan nggak lagi diganggu ini. Oh iya, udah dibersihin ya Pak? Iya.
Nih, ternyata tumbuhan ini ada 2 jenis nih, ada yang kecil-kecil, ada juga yang panjang-panjang. Dan kenapa banyak banget tumbuhan ini di bawah laut? Ini indikasi kalau misalnya karang di sini ternyata masih bagus, karena si tumbuhan-tumbuhan ini nempelnya di karang. Jadi kalau misalnya nggak ada karangnya, tumbuhan ini nggak akan ada. Jadi ternyata di sini emang dirawat banget, kayaknya dijaga banget karangnya. Jadi tumbuhan sargasumnya ada, ikannya pun banyak. Mantap.